Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita bertemu lagi di perkuliahan aplikasi web dasar. Teman-teman mahasiswa, selamat datang di pertemuan ke-6. Kali ini kita akan bahas modul 6, yaitu masuk pada pembahasan Hypertext Processor atau PHP untuk pemula. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa, tujuan harus kita pahami terlebih dahulu, kemudian dasar teori. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari sama-sama kita awali perkuliahan ini dengan berdoa, kemudian fokus dan konsentrasi untuk mengikuti perkuliahan pertemuan ke-6 ini. Adapun tujuan dari pertemuan ke-6 ini yang pertama adalah mahasiswa mampu membuat kode sederhana atau kode dasar dari PHP. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan server lokal untuk menjalankan coding yang sudah dibuat. Nah, jadi inilah tujuan utama dari modul atau pertemuan ke-6 ini. Oke, sebelum kita masuk ke latihan praktikum, kita lihat dasar teori dulu. Di modul Dispada juga sudah saya sediakan, jadi teman-teman mahasiswa bisa melihat modul PDF-nya. Dasar teori PHP adalah bahasa pemrograman scripting yang berjalan pada server. Jadi berbeda dengan kode HTML yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa kode HTML itu tanpa server pun bisa kita lihat hasil dari kode tersebut. Berbeda dengan PHP. PHP harus memiliki server tersendiri agar hasil dari kodenya itu bisa kita lihat secara langsung. Nah, di praktikum nanti kita akan menggunakan server lokal, yaitu menggunakan salah satu paket aplikasi SAM ya untuk server lokalnya. Nah, jadi ada 4 alat yang perlu disiapkan untuk memulai kode PHP ini. Yang pertama adalah PHP Interpreter atau program pembuat menjalankan kode PHP-nya itu pada server kita nanti menggunakan server lokal. Kemudian text editor. Kemudian web server. Nah, web server ini nanti kita pakai server lokal saja. Kemudian web browser. Nah, ini tentunya wajib untuk aplikasi web dasar. Web browser ini adalah aplikasi wajib untuk melihat hasilnya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu diketahui bahwa cara kerja dari kode PHP ini berbeda dengan HTML. Ya, cara kerja dari kode PHP ini, nanti setelah kita membuat sebuah kode, nanti kode itu akan kita simpan ke dalam direktori. Kemudian direktori ini kita simpan ke dalam sebuah server. Ya. Nah, server inilah nanti yang akan kita jalankan untuk melihat hasil dari kode yang ada di dalam direktori yang sudah kita buat. Nah, setelah itu, jika kode yang kita buat itu berhasil atau tidak ada kesalahan, maka akan ditampilkan di browser. Seperti itu. Jadi, seperti itulah cara kerja dari program PHP ini. Aplikasi yang kita gunakan, aplikasi pendukung itu aplikasi SAM, kemudian Sublime Text sebagai text editor atau Notepad++ atau apapun yang bisa digunakan untuk mengetik kode. Kemudian web browser boleh menggunakan Google Chrome, Mozilla atau sejenisnya untuk melihat hasil dari kode PHP yang kita buat. Oke, kita masuk kepada tahap latihan. Nah, yang pertama yang harus teman-teman mahasiswa lakukan adalah aktifkan control panel pada SAM. Ya, aktifkan. Yang perlu kita aktifkan itu adalah Apache-nya. Klik tombol start yang ada di SAM. Jadi kita klik 2 kali aplikasi SAM, kemudian klik tombol start pada bagian Apache-nya. Kemudian yang kedua, buat direktori folder di htdoc, yaitu di dalam folder SAM yang ada di instalasinya. Biasanya itu instalasi ada di drive C. Ya. Nah,
Di dalam folder htdoc itu buat sebuah folder dengan nama terserah ya, terserah teman-teman mahasiswa mau bikin nama folder aplikasinya apa. Kemudian buka text editor, Sublime Text, Notepad++ atau sejenisnya yang bisa mengetik kode. Nah, setelah persiapan ini kita selesaikan, jadi yang pertama tadi adalah aktifkan dulu control panel, yang kedua adalah buat directory di folder htdoc, kemudian kembali ke text editor. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa, silahkan untuk pertama kali, silahkan ketik kode, untuk kita mau dicoba dulu ya, kode berikut ini, ya, hello world, kemudian simpan ke dalam directory folder yang sudah kita buat tadi dengan nama halo.php atau nama apapun teman-teman mahasiswa yang mau buat, tidak ada masalah. Yang penting ekstensinya adalah PHP disimpan ke dalam directory yang sudah kita buat tadi. Kemudian setelah disimpan, kita kunjungi web browser dengan cara ketik localhost garis miring nama foldernya atau nama direktorinya garis miring kemudian nama filenya yaitu halo.php, kemudian di enter. Jika kode yang dibuat benar, maka hasilnya nanti akan terlihat tulisan halo dunia. Ya. Nah, kita coba coding yang kedua. Coba perhatikan kode yang berikut ini. Nah, ini adalah kode PHP di dalam HTML. Simpan kode ini dengan nama file baru. Ya, tadi kan halo.php, sekarang simpan dengan nama file baru. Terserah teman-teman mahasiswa. Yang penting ekstensinya adalah PHP. Nah, coba perhatikan di dalam body, di dalam tag body itu ada kode PHP. Nah, di dalam tag body ada tag baru yaitu PHP pembuka. Itu wajib dibuat agar nanti server bisa menjalankan kode tersebut. Nah, setelah kode ini berhasil dibuat, silahkan disimpan, jangan lupa disimpan. Kemudian akses browsernya dengan nama directory dan kemudian nama file yang dibuat tadi. Nah, lihat hasilnya. Jika berhasil mengetik kode dengan benar, maka hasil yang akan ditampilkan di dalam browser adalah saya sedang belajar PHP hingga jadi master. Nah, itu. Kemudian untuk membuat kode PHP ini, teman-teman mahasiswa perlu diperhatikan bahwa penggunaan sintak itu seperti perhatikan kode ini. Ya. Kode ini ada penggunaan sintak titik koma. Ya, ada tanda kutip, ada sama dengan. Nah, ini dalam PHP ini sangat sensitif. Ya, jadi jika ada tanda kutip buka pertamanya, jadi yang terakhir ditutup juga dengan tanda kutip 2. Jadi tidak boleh tanda kutip bukanya 2 ditutup dengan tanda kutip 1, tidak boleh. Jadi harus sama. Perhatikan kode ini, teman-teman mahasiswa bisa coba kode ini. Yang pertama itu ada aplikasi web dasar Unifrap, nah kemudian aplikasi kemudian Unifrap. Nah, ini nggak usah di running ya, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian yang paling penting dalam kode PHP ini adalah bagaimana kita menjalankan sebuah kode di dalam direktori yang ada di servernya. Seperti itu. Oke, untuk menguji coba apakah teman-teman mahasiswa itu berhasil menjalankan kode tadi, kerjakan soal evaluasi ini. Ya, buat kode sederhana untuk menampilkan data ini. Ya, data ini adalah data masing-masing mahasiswa. Jika sudah berhasil, nanti kodenya diupload di bagian Virtual Programming Lab yang ada di Spada. Nanti saya periksa di situ. Oke, jadi untuk video kali ini, untuk PHP dasar cukup ya, tidak banyak. Nanti kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya untuk PHP ini. Oke, terima kasih untuk mahasiswa sudah melihat video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.